Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Al-Mu'allim yang dirahmati Allah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga dengan nikmat sehat itu kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya marilah kesempatan hidup ini kita maksimalkan untuk menjalani amal-amal soleh sebagai bekal di akhirat nanti. Karena kehidupan di akhirat itu tidak ada transaksi dengan mata uang, tidak ada dengan bitcoin, tetapi transaksinya adalah amal soleh. Maka yang punya hutang itu ya transaksi bukan dengan uang bayarnya, dengan amal kita. Kalau itunya banyak utang, ya berarti banyak amal kita yang didebet gitu ya, didebet. Ya kan kalau lama-lama tuh habis, akan sayang, jadi tabungan kita saldonya menipis begitu ya. Ya baik, setelah kita membaca bersama-sama ya, kita tajwidnya kita skip dulu ya. Saya langsung akan menyampaikan kandungan ayat melalui kitab Tafsir As-Sawi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa basyiril ladzina amanu wa basyiri. Asal katanya mah ini fi amr nih, wa basyir maksud kabar gembira, berilah kabar, kabar gembira. Akhir sama dengan khobar. Jadi khobar itu ya kabar. Alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Sadaku billahi, jadi orang-orang yang membenarkan kepada Allah. Jadi orang yang beriman itu kan orang yang membenarkan kepada Allah, yang membenarkan adanya hari kiamat, yang rukun iman tuh. Jadi kita harus wajib mempercayai umat Islam. Wa amilu sholihati, dan kepada orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Minal furudi wan nawafili, dari jenis amal-amal yang fardu, yang wajib, wan nawafil, dan orang yang mengerjakan amal soleh itu dari yang dikelompokkan sunnah ya. Baik yang wajib kita kerjakan, ya sunnah-sunnah juga kita kerjakan, seperti sholat ba'diyah qobliyah, sholat duha ya, puasa Senin Kemis bagi yang membiasakan ya, maupun yang agak jarang-jarang. Ini sudah termasuk kelompok orang-orang yang beriman. Anna lahum, an ay bi anna, maksudnya sesungguhnya lahum, bagi mereka tuh orang-orang yang beriman dan beramal soleh, jannatin, yaitu surga ya. Hadaiqu dzati syajarin wa masakinin ya. Asal katanya mah jannat itu kebun ya, kebun yang memiliki buah-buahan dan tempat tinggal. Jadi surga ya. Surga itu sebetulnya mah maknanya mah taman, sebuah taman yang indah, yang di dalamnya tuh ada sungai yang mengalir ya.
ada buah-buahan ya. Jadi itu gambaran orang yang melakukan, yang orang yang beriman dan beramal soleh. Tajri minta fiha, yang mengalir di bawahnya surga itu, tahta asjariha, ya di bawahnya pohon-pohonan, wa qusuriha, ada istana al-anhar, yaitu sungai-sungai. Ail miyahu fiha, maksudnya air yang mengalir di dalamnya. Wa nahru, pengertian an-nahr, sungai itu al-mawdi'ul ladzi yajri fihi al-ma'u. Jadi tempat yang mengalir di dalamnya air, yaitu sungai. Li'anal ma'a yanharu, karena sesungguhnya air itu yang mengalir di sungai itu. Ayyafaruhu wa isnadu, maksudnya sebagai sumber dan sambungan yang aliran itu ya. Ilaihi, kepada sungai majazun, itu sebagai majaz. Apa sih majaz itu? Majaz itu sebuah peristilahan ya, sebuah gambaran. Gambar kata surga itu kan seperti itu. Jadi ada majaz, ada ya dohir, ada yang kenyataan. Nah ini gambaran surga kan keindahannya belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga. Yang sebelumnya kita di sini belum pernah ya. Ini sebuah gambaran karena bayangan kenikmatan surga itu, orang kan ketika bicara taman ya, orang sudah memahami, kita menangkapnya, taman. Udah di alam pikir kita itu, ada bunga, ada pohon-pohonan, ada ya sesuatu yang indah aja lah. Sehingga untuk menjangkau pemahaman kita terhadap amal-amal baik itu, dibuatlah majaz seperti itu oleh Allah. Jadi memudahkan kita mencerna kehidupan di alam akhirat. Maka ketika Rocky Gerung ya di dalam debat dulu itu tuh, yang sempat menjadi ada protes dari umat Islam itu, bahwa Al-Quran itu bersifat fiksi, katanya ya, fiksi. Ya memang ada benarnya, tetapi salahnya Rocky Gerung itu, Al-Quran bukan fiksi semuanya. Kan ada ayat tentang hukum, tentang sejarah, tentang fiksi juga ada bagian dari Al-Quran itu. Tidak hanya sekedar ngomongin surga ya. Iya, jadi jangan menyimpulkan Al-Quran itu fiksi. Kan tidak semua Al-Quran itu fiksi. Ada sifat mengandung sejarah, mengandung hukum, mengandung ilmu tumbuh-tumbuhan. Itu salahnya. Tetapi ada yang mengkritik, disangkanya fiksi itu fiktif. Nah itu seperti menarik juga itu ya. Ternyata kan fiksi dan fiktif itu beda ya. Beda. Jadi fiksi itu narasi imajinatif. Kita mengawang-awang. Kan nanti di surga itu ada bidadari, ada sungai yang mengalir. Kan kita itu dibawa ke alam khayal di sana. Kita belum mengalami fiksi, tapi nanti benar fiksi itu udah harus kita imani. Nanti orang yang disiksa itu di neraka, yang di ininya ada api yang panas, itu kan belum mengalami fiksi. Ya, tetapi bakal yang sudah dibenarkan, dikabarkan dalam Al-Quran. Kalau fiktif juga ada. Kalau fiktif ya, cerita yang dibuat-buat, khayalan yang dibuat-buat. Nah itu kayak seperti ini juga tuh, menarik diskusi juga. Al-Quran itu fiksi ya. Tapi kalau lebih bagus daripada kata Ade Armando mah. Gimana ya? Iya. Lebih parah. Ade Armando ya. Ade Armando mah nggak ini. Nggak wajib itu yang sama itu ya. Aduh ya. Ada lagi Aswendo lagi ya.
yang menyimpang. Arswendo. Ya, itulah sesuatu diskusi yang bukan ahlinya, ya tunggulah saat kehancurannya ya. Idza wusidal amru bi ghairi ahlihi fangtadhiri sa'ah. Jika sesuatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, ya tunggulah saat kehancurannya. Orang bukan ahli ekonomi, dia bilang ekonomi. Orang bukan ahli agama, dia berkhutbah seolah-olah ahli agama. Kadang-kadang ya maaf kayak di TV-TV demi popularitas, yang penting dia banyak ditertawakan oleh jamaahnya, selama itu ratingnya tinggi, terus dipakai saja. Sementara kadang-kadang ada hal-hal yang kurang pas itu setelah ada seorang penceramah di saya ikuti gitu ya. Ya tapi kan itulah karena memang fashion, hiburan ya, itu menarik bagi rating penonton, ya, iklan makin banyak begitu ya. Ya baik, kita kembali ke ayat yang ini. Jadi itulah gambaran keadaan surga sebagai majaz ya, sebagai perumpamaan untuk memudahkan kita mencerna kehidupan di surga. Tadi min tahdir anhar ini sudah. Kullama ruziqu minha, ya tiap kali ruziqu Allah merizkikan minha dari sungai-sungai itu, atau amu maksudnya memakan dari rezeki-rezeki yang ada di surga, min tilkal jannati dari surga itu, min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna, dari jenis buah-buahan yang sebagai rezeki. Orang-orang beriman itu akan berkata hadzal ladzi, ay mathalu ma ruziqna min qablu, maksudnya sebelum kehidupan di surga ya, ayo qablahu fil jannati litashabaha famariha biqorinatin, maksudnya sebelum kehidupan di surga, artinya ketika kita ada di dunia ini akan melihat macam-macam buah-buahan di surga. Litashabahu ya, ada yang menyerupai. Oh, waktu di dunia tuh mungkin di sana tuh apel tuh agak mungkin agak beda kulitnya. Ini waktu di dunia mah ini mah kayak apel, ini mana ya? Pas ada buah-buahan lagi cobain. Oh, ini mah kulitnya beda, tapi saya rasa kayak manggis ini mah ya nih. Macam-macam tuh. Jadi jenis rasanya, rasa wanginya gitu ya. Jadi banyak macam-macam buah yang ada yang serupa gitu ya. Tetapi ada yang juga memang mungkin di sini juga pisang kepok, bisa juga pisang kepok. Tetapi ada buah-buahan yang tidak ada di dunia, maka di sana lebih lengkap lagi. Kan keindahannya belum kita lihat, terus belum pernah kita dengar nih. Itulah gambaran surga. Wa utudihi aiji'u birizkinya, maksudnya mendatangi dengan rizki, tinggal memilih apa saja di sana. Ya, kalau kita di sini memang kan harus bekerja keras, pengen buah-buahan harus nanam dulu, minimal harus beli dulu ke tukang buah-buahan. Kalau kita pengen suasana refreshing ya kita harus ke tempat-tempat wisata dulu. Itu kalau di surga sudah disediakan bagi orang-orang yang beriman. Nah, kembali kepada ayat tadi, wa basyir itu berilah kabar gembira gitu ya. Di Al-Quran ketika ini kan sambungan dari ayat sebelumnya nih, ketika menggambarkan sifat-sifat munafik itu kan, orang munafik itu sifatnya pembohong, kamuflase, terus suka protes. Nah ini sekarang menggambarkan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu menyampaikan informasi itu berimbang. Ketika diawali oleh
ancaman atau peringatan, nanti akhirnya kabar gembira. Ketika Al-Quran itu diawali oleh kabar yang enak-enak, akhirnya dibatasi oleh peringatan. Contoh begini di ayat yang lain. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal wal anfusi wa naqsin minal amwal wal anfusi wa thamarat. Jangan turun. Dan sungguh kami akan diuji manusia itu ya. Jangan turun. Minal amwali, dari kekurangan harta, wal anfusi, dan kematian saudara-saudara kita kan, tetangga kita, sahabat yang baik kita, itu sebuah ujian. Kemudian wasamaro, dan buah-buahan, artinya bisa diartikan segala bentuk kebutuhan manusia ya. Bisa minal khaufi, jadi coba dengan rasa takut. Kadang-kadang kan kita ada rasa khawatir tuh. Aduh, besok gimana ini ya? Kajian belum, anak mau sekolah, mau bayar semesteran, ada rasa takut. Ya, dulu kan kita sering khawatir, tetapi sekarang ya berjalan saja. Ya Allah, Allah sudah menjanjikan ya, nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami lah yang akan memberikan rezeki anak kamu dan kamu juga. Cuma kadang-kadang rasa was-was itu setiap manusia ada, saya juga ada dia. Mungkin tadi itu makom ketakwaannya masih umumnya, masih standar gitu ya, masih standar, sehingga rasa was-was itu ada aja. Tetapi pada akhirnya wabashiri sobirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ketika berikan rasa takut, rasa kekurangan, tetapi pada akhirnya berilah kabar gembira. Kemudian ayat berikutnya ketika dimulai oleh yang enak-enak, misalnya kulu wasrobu, makanlah dan minumlah, kata Allah tuh. Ya, ada yang nikmat yang ada di dunia ini. Wala tusrifu, ya pada akhirnya jangan berlebih-lebihan. Jadi setiap ada ayat memberikan ruang kebebasan, pada akhirnya ada penyempitan gitu. Ketika diawali oleh rasa sempit ya, tapi pada ujungnya ada kabar gembira. Itulah penyampaian Al-Quran berimbang. Sama seperti kita ya, pada saatnya gembira, pada satu keadaan kita juga sedih gitu. Ada rasa pada saat kita sedih atau ruwet rasa, pada akhirnya kita akan lapang. Itu merupakan dinamika kehidupan. Makanya kata siapa sih, Kabayanta dalam sebuah anekdot itu, ketika si Kabayan melewati tanjakan itu ketawa-ketawa dia mah. Kenapa Kabayan nggak mau ketawa? Ya karena setiap tanjakan pasti ada turunan. Jadi setiap kesulitan pasti ada kemudahan ini. Tetapi Kabayan itu kalau udah menjalin turunan dia bersedih. Kenapa bersedih? Karena pasti akan menemukan tanjakan lagi jalannya. Gitu. Itu dinamika dalam hidupnya. Kemudian walahum fiha azwajun, dan bagi mereka di dalam surga itu azwajun, pasangan-pasangan ya. Asal katanya mah zaujun itu pasangan. Azwaj itu berpasang-pasangan. Kalau perempuannya zaujatun, kalau makanya di kitab ini itu zaujatun diartikan istri. Kalau zaujun itu suami, kalau zaujatun itu istri. Maksudnya berpasang-pasangan. Minal huri, dari jenis bidadari, wa ghairiha, dan yang lain-lainnya. Ya. Jadi di penjelasan yang ini katanya tuh kita tuh laki-laki itu dikelilingi bidadari yang menikahi apa tuh di kitab Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Abbas itu sampai 8.000 bidadari katanya tuh. Ya. Tinggal dipilih. Dalam keadaan suci mereka itu. Iya. Jadi ya di sana di surga ketika berhubungan badan itu tidak menimbulkan
tidak akan melahirkan anak, tidak hamil, ya, tidak mengalami masa tua, jadi segitu-gitu aja. 30 tahun. Iya. Berarti nggak ada zina ya? Maksudnya dengan bidadari itu kan bukan Nggak ada, Bu. bukan pasangan wajib kan? Iya. Disediakan ya. Muhrim, Dia memang sudah disediakan oleh bagi orang-orang beriman. Jadi kan di sana sudah tidak ada hukum di sana mah. Tapi ibu jangan bayangkan kami laki-laki itu kayak kambing ya. maksudnya Asal masuk. Ya. Jadi kan di di sana sana mah, tidak ada hukum. iya di sana bebas sholat, bebas Berapa kali puasa. bidadarinya? Sholat 80. juga di sana PT. Sudah bebas selama. Iya. Ada sholat kami pikir ada kali ya? Ya. Gimana? Masih ditutup Surga. atau sudah dibuka atau masih ditutup? Ya. Ya sebetulnya ya baik ya. Sekarang itu surga itu sudah dibuka apa masih ditutup gitu ya. Baik. Surga kan diperuntukkan untuk yaumil akhir gitu ya, untuk hari nanti. Nah, saya akan melebar sedikit nih ya. Jadi orang yang pertama merasakan surga dan neraka itu Nabi Idris. Ceritanya begini, ketika ya Allah ya, saya mohon saya merasakan bagaimana sih mati itu. Akhirnya dikasihlah di alamnya rasa mati. Setelah rasa mati dia mengalami, ya Allah bagaimana sih rasanya panasnya siksa neraka itu. Akhirnya dikasihlah oleh Allah dengan sedikit saja itu panas, sebagai gambaran saja. Dalam sebuah riwayat ini ya, ketika dikasih rasa sinar matahari, ya Allah sebelum mati, ya ampun ya Allah, sudah cukup ya Allah, ini panas sekali. Kemudian ya Allah bagaimana sih indahnya surga itu. Akhirnya dia Nabi Idris ini dimasukkanlah suasana ke surga. Setelah dia surga, kata malaikatnya, wahai Idris, sudah cukup ya, yuk kita turun lagi gitu ceritanya tuh. Nabi Idris pura-pura sandalnya ketinggalan gitu ya. Mau ngambil sandal yang ketinggalan. Sebetulnya dia juga agak enggan turun lagi gitu ya. Akhirnya begini, modus, wahai malaikat ya, wahai malaikat ya, bukankah manusia itu akan merasakan mati, akan merasakan siksa neraka, dan itu saya sudah dilalui itu. Saya merasakan mati sudah, merasakan siksa neraka sudah. Dan sekarang wajar dong saya menikmati surga. Kan semua manusia itu akan seperti itu prosesnya ya, tahapannya. Hidup, mati, siksa. Dan itu saya sudah mengalami ini. Artinya dia protes keberatan turun ke bumi lagi tuh. Ya, akhirnya dengan hukum Allah bahwa surga ini bukan sekarang untuk manusia. Akhirnya diturunkan kembali. Mengenai surga apa sudah dibuka apa belum ya, dalam berdasarkan penjelasan ya yang saya pernah mendengar deh, bahwa surga itu belum dibuka. Tapi kalau begitu di mana arwah orang yang sudah meninggal kan di alam barzah. Barzah itu alam pemisah antara surga dan dunia. Disitulah alam barzah. Jadi semacam etalase gitulah. Dia bisa melihat manusia yang di dunia, juga dia bisa melihat gambaran nikmatnya surga, bisa melihat ngerinya gambaran api neraka. Maka orang yang memiliki amal yang baik ya hidupnya enjoy aja di alam kubur, di alam arwah ini, di alam barzah ini. Sudah senang dia. Iya sudah, karena memang dibekali oleh amal-amal soleh ketika di dunia. Sebaliknya ketika orang-orang yang memiliki amal buruk, maka dia gelisah hidupnya.
ada rasa ya kayak mimpi yang menakutkan lah. Bagaimana sih kalau kita mimpi yang menakutkan yang serem-serem itu? Kayak payah gitu, pengen teriak, kok nggak ada yang dengerin. Itu gambaran kehidupan di alam barzah. Karena kata MZ juga kalau kita punya amal yang bagus di alam barzah itu tidak terasa seperti nikmatnya dengan pengantin baru. Orang pengantin baru kan cepat amat sih pagi ini pengennya malam terus. Jadi seolah-olah itulah nikmat amal ketika di alam kubur. Jadi barzah itu ya pemisah. Di surga juga belum, di dunia juga dibatasi. Makanya ketika kita berdoa itu Allahumma ij'alhum seperti malam Jumat itu kubur, Allahumma ij'al kuburohum, ya Allah jadikan kuburan para arwah-arwah orang-orang tua kami, nenek-nenek kami, para leluhur kami raudhatan min riyadil jinan, seperti taman, laksana taman-taman surga. Wala taj'al kuburohum, dan janganlah kuburan mereka ya, hufratan min hufarin niron, sebagai suasana panas seperti panasnya api neraka. Jadi orang yang meninggal itu sebetulnya kita mengirimkan doa ya, berbicara itu mendengar, tetapi dia tidak bisa menjawab karena etalase itu tuh dibatasi etalase. Seperti ada barzah itu pemisah. Makanya ketika kita melewati alam kuburan, maka kuburan itu kan dianjurkan untuk mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, antum sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Atau minimal beri hadiah Fatihah aja lah. Assalamualaikum ya ahlal kubur, al-Fatihah. Insyaallah tuh ya sampai kan. Jadi itu dari kita ke mereka dengar, iya. tapi mereka bisa jawab. Mereka bisa menjawab. Nggak bisa menjawab gitu. Artinya menjawab tapi kitanya nggak bisa mendengar. Bagus lah. Iya. Kalau bisa menjawab lari dia juga. Iya. Kayak di apa itu video di YouTube itu ada yang siaran dijawab di sahut aja itu. Ketika melihat ke bawah ada siapa lihat ke belakang lari dia. Itu ya gambaran kehidupan di alam barzah. Dan nanti di alam mahsyar mana nanti belum kumpul semua tuh. Nah, kata orang yang isengnya, wih nanti enak dong di neraka banyak artis nih. Sama aja kalau gitu. Bisa bareng sama artis. Tapi mahsyar itu ada setelah kiamat dulu kan? Iya, kan yang mahsyar tuh hari dikumpulkan semua makhluk sejak Nabi Adam sampai kita sekarang ini. Gimana tuh ceritanya? Dan di yaumil mahsyar itu tidak berbusana. Gak punya iman. Iya nggak takut katanya di neraka. Iya, cuma ya silakan aja itu mah pandangan mereka. Jadi nggak berbusana bagi ibu-ibu, baik perempuan, laki-laki tidak ada berbusana. Dalam hadis tentang kiamat itu, Aisyah juga berkata, Aisyah nanya kepada Rasul, ya Rasul, kalau orang tidak pakai berpakaian, apa tidak saling memandang? Kata Aisyahnya nih. Ya kata Rasulnya kalau kita, waduh, boro-boro Aisyah saling memandang ya, gak sempat nih. Jangan mungkin saling memandang aurat orang laki-laki, memikirkan nasib sendiri juga sangat ketakutan, ngeri. Bayangkan aja ketika kita panik aja, ya hal-hal yang kayak begitu tuh ya tidak ada rasa takut. Kalau misalkan rumah kebakaran aja, ya hal-hal yang kayak panik, bener-bener mau lihat seks itu nggak sempat. Coba kita kabur, kadang-kadang wih orang itu dia melon amat, nggak ada. Dalam keadaan panik juga boro-boro mikirin hal-hal yang kayak begituan. Nah itu gambaran di surga aja. Lanjut dulu
mana itu azwajum mutahharah ya. Nah, jadi didampingi oleh bidadari. Saya sedikit menjelaskan tentang bidadari ya. Saya tanya kepada kiai saya kritik ya. Kiainya memang kiai sudah siap diskusi. Kata saya, kiai, saya mau tentang bidadari. Bidadari itu siapa sih, kata saya? Dan dari jenis makhluk apa? Enak amat dia tiba-tiba dari sana aja. Kita pengen tiket ke surga itu harus sholat, harus melakukan amal soleh, harus menghindari maksiat, harus orang yang berdosa harus dikenal neraka dulu. Tetapi kok tiba-tiba bidadari enak amat itu udah di situ aja. Akhirnya dia memberi penjelasan bahwa bidadari itu jadi jenis amal-amal kita. Sebetulnya bidadari itu jadi amal sedekah, ya, amal pahala sholat. Dari ciperelu wudu katanya. Iya, dari amal wudu. Jadi akan memancarkan itulah yang namanya hurun itu ya, hurun dan hauro. Nah, itu satu pendapat gitu ya. Kemudian wahum fiha khalidun. Jadi, mereka itu adalah kekal di dalam surga. Makithun artinya berdiam ya. Abadan la yafnuna, selamanya tidak sebentar ya. Tidak hanya singgah saja ya. Wala yakhrujun, dan juga tidak keluar mau keluar kemana. Tetapi orang-orang kafir setelah dia menyesal hidup di neraka, dia akan pengen kembali lagi ke dunia ya, pengen melakukan amal-amal yang baik lagi. Ya sudah tidak mungkin ya, orang sudah ditutup ke tahapan-tahapan kita dunianya. Ataupun ketika dia melihat gambar ngerinya neraka, dia akan mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Waduh Gusti, kalau begitu udahlah saya minta kembali ke tanah saja deh nih. Jangan dijadikan manusia nih. Saking frustasinya, amal nggak punya gitu ya, siksa neraka sudah menghadang. Nah, ini gambaran kehidupan di akhirat nanti. Wa nazala rudha liqaulihil yahudi, dan ayat ini turun sebagai sanggahan terhadap orang-orang Yahudi ya, ketika Allah memberikan perumpamaan ya. Satu ayat lagi ya. Innallaha la yastahi ayyadriba mathala. Sesungguhnya Allah itu tidak segan ya, ataupun tidak malu. Asal kata namanya istahyi itu ya rasa malu, tapi ini tidak segan ayyadriba untuk memberikan perumpamaan, masalan sebagai contoh maf'ul awal. Mab'udatan itu Allah membuat perumpamaan nyamuk ya. Fama fauqaha, bahkan lebih kecil dari nyamuk. Orang-orang Yahudi itu ketika Allah membuat perumpamaan nyamuk, ya protes nih. Untuk apa sih Allah menciptakan nyamuk ya? Jadi ketika Allah semua menciptakan yang ada di muka bumi, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Hanya saja mungkin kita pemahaman manfaatnya belum sampai ke sana. Makanya kalau kita ini mah ayat ini mengandung ada unsur tauhidnya ya. Misalnya kita jangan protes, kalau di sini nggak ada nyamuk, enak ini ya. Ya sebetulnya itu tidak, dalam ayat ini tidak boleh itu. Khawatir seperti orang Yahudi ketika Allah menciptakan nyamuk, buat apa sih Allah menciptakan nyamuk, nggak ada manfaatnya, yang ada juga ngegigit, sakit ya. Jadi tidak ada makhluk yang sia-sia di muka bumi yang diciptakan Allah. Ataupun kadang-kadang kita lagi menjemur baju atau menjemur apa sajalah, kita aja ya, barusan menjemur baju, hujan lagi. Itu kita protes kepada siapa? Berarti kepada Allah. Ngedumelnya kepada siapa?
Ya, ini ada pelajaran tauhid di sini Bu ya. Kita jangan protes dengan adanya hujan, jangan protes adanya makhluk Allah. Codot ini, kalau nggak codot, mana pisang saya? Semua diprotes ya, semua dikritisi. Nah ini khawatir dari karakter Yahudi. Mari kita belajar, boleh jadi kita belum paham itu untuk apa sih Allah menciptakan makhluk-makhluk ini. Ya nyamuk itu kan hikmahnya kan ada pabrik nyamuk, berapa karyawan yang dipekerjakan, terus buat makanan cicak. Nah, kadang-kadang kita mah tadi itu egois, pengennya mah enak aja, ada nyamuk protes tidak boleh hadir di sini. Emang ininya bumi nenek moyang kita, Allah yang sudah menyediakan ya barang-barang hidup gitulah, barang-barang ya sebetulnya kan tanah ini milik tempat area Wirok dulunya persawahan. Kita datangnya kata Wiroknya, orang saya dulu di sini enak aja kamu. Ya, artinya ya kita belajar bersahabat dengan makhluk Allah gitu ya, bersahabat dengan alam sekitarnya. Ini mengandung ketauhidan ayat ini. Fa'amal ladzina amanu faya'lamun annahul haqqu. Maka adapun orang-orang beriman faya'lamuna, lalu orang beriman itu mengetahui sesungguhnya perumpamaan nyamuk ya. Al-haqqu itu kebenaran atau datanya dari Allah. At-tabitul waqi'u mau'u. Itu ketetapan Allah. Terjadinya adanya nyamuk, adanya tikus, adanya wiro gitu ya. Ya hanya saja ketika kita jengkel dia kadang-kadang menggerutu begitu ya. Tapi ketika membaca ayat ini saya juga kayak tertegur gitu ya. Oh saya nggak boleh begitu, astagfirullahaladzim, astagfirullah, saya nggak boleh membenci binatang berlebihan gitu. Nah ini tentang ayat-ayat tauhid supaya kita itu tidak egois hidup juga ini seolah-olah untuk diri manusia saja. Padahal binatang Allah juga punya hak hidup, hak untuk dikasihani. Karena kita sebagai khalifah, sebagai pemimpin, pengatur, ya, pengelola alam. Wa amal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan. Adapun orang-orang kafir ya, orang-orang kafir mereka mengatakan madza aradallahu bihadza mathalan. Untuk apa sih Allah menciptakan perumpamaan ini, menciptakan nyamuk, menciptakan tikus segala gitu ya. Bihadza mathalan wa ma istifhamu, ma di sini madza arada itu merupakan istifham, pertanyaan pengingkaran. Nanya tapi isinya mah protes gitu ya. Kayak ngapain sih dia kesini? Dia untuk apa sih dia datang? Jadi bertanya tapi sebetulnya dia menolak gitu ya. Kemudian alladzi bisilati, ini ilmu nahunya ya. Yudillu bihi ay bihadzal masali. Jadi akhirnya Allah mereka sendiri dengan tersesat sendirinya di orang-orang kafir itu. Bihadzal masali dengan contoh ini kasiron yang banyak. Anil haqqi dari kebenaran likufrihim bi, karena kekafiran mereka. Nah, jadi dalam penjelasan Gus Bahama ya, contoh nyamuk kecil ini baru nyamuk ini, belum dibawa nyamuk lagi, ada tengo, ada amuba segala, lebih kecil lagi dalam bentuk mah masih gedean nyamuk ya, dia dalam bentuk lah, di bawahnya dalam bentuk lagi masih ada sir, apa yang merah tuh yang Sir. tengu iya. Tengu Kita itu kan. Ya. Kita berpikir bukan kecil. mulutnya di mana itu, terus perutnya di mana, kalau dia perempuan di mana kelamin perempuannya tengu itu, kalau misalnya laki-laki di mana, laki-laki kan kecil itu. Sungguh luar biasa Allah menciptakan makhluk sekecil itu. Ini baru nyamuk nih, maksudnya begini.
ketika orang memesan gambar ini replika, coba gambarkan replika kuda ya. Ya kalau orang tukang pahat kan gampang saja bikin pahatan dari kayu itu tinggal mahatin, jadilah kuda. Oh, kalau minta replika kambing atau harimau, dia masih bisa dipahat-pahat itu, bikin replika harimau. Coba ketika suruh bikin replika nyamuk, susah itu memahatnya juga. Patah lagi. Itu baru bikin replika nyamuk, belum replika tengok. Oh, itu udah di luar kemampuan kita. Jadi kita fa'amal ladzina amanu fa ya'lamun annahul haqq. Jadi semua yang ada cita Allah itu udah hak Allah itu mah. Jadi tugas kita mah tidak boleh protes begitu ya, tinggal menjalani, tinggal memuji kebesaran Allah. Ketika kita tidak paham ya karena memang kita belum terjangkau untuk apa rahasia Allah menurunkan makhluk-makhluk yang lain gitu ya. Wa yahdi bihi katsira, dan Allah memberikan petunjuk dengan contoh-contoh tadi ya, minal mu'minina litas diqihim, karena membenarkan contoh-contoh ciptaan Allah yang telah kita lihat di muka bumi ini. Ada makhluk yang kecil, lebih kecil, yang super kecil lagi. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan Allah tidak menyesatkan dengan contoh-contoh itu illal fasiqin, kecuali orang-orang yang fasik. Orang fasik itu orang yang berdosa, orang yang kafir, al-kharijina an ta'atihi, keluar dari ketaatan gitu ya. Nah itu penjelasan ayat 25 dan 26. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan diambil hikmahnya, dan jika mengandung kekurangan saya mohon maaf, karena saya juga sebagai manusia tentu masih banyak kekurangannya. Terakhir mari kita sama-sama bacakan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Afaqul hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.